Shalom. Shalom, haleluya. Shalom. Mari kita memuji Tuhan. Yang pertama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang Pertama di dalam hidup ini muliakan nama
kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguhlah Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala Siaran Renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami hingga kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi semua. Puji Tuhan, sehat selalu ya. Ayo kita baca Mazmur 55 ayat 3 sampai 6. Kemudian disambung 17 sampai 24. Mazmur 55. Kita baca Mazmur 55. Mazmur 55 ayat 3. Mazmur 55 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ayat 17, Mazmur 55 ayat 17. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengar suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala, karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia, janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar goyah. Tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Amin. Amin, amin, amin. Ya, kita sudah membaca Mazmur pasal 55. Kita baca sekali lagi ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya, tetapi aku ini percaya kepadamu. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar tentang Daud ya, yang terbebani dari segala arah dan dari segala masalah. Kita baca Mazmur 55 ayat 3 sampai 6. Sekali lagi kita baca supaya kita ngerti apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh Raja Daud ya. Ia diserang oleh putra kandungnya Absalom, dikhianati oleh sahabat karibnya, dan tidak berdaya menghadapi kekerasan yang terjadi di Yerusalem. Daud berkata di ayat 6,
Aku dirundung takut dan gentar. Ayo kita baca mulai ayat 3. Mazmur 55 ayat 3 sampai dengan 6. Mazmur 55 ayat 3. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Amin. Nah, seringkali masalah-masalah mendera kehidupan kita ya. Ada sebuah kesaksian di mana satu keluarga sedang membawa ayahnya pulang dari rumah sakit. Jadi ayahnya sakit nih. Nah, beliau mengidap penyakit degeneratif sehingga keluarga harus beradaptasi dengan rutinitas medis yang baru, di mana diperlukan perawatan 24 jam karena ayah hanya bisa berbaring di tempat tidur dan membutuhkan selang makan. Jadi ketika orang tua harus dirawat 24 jam, bagi yang berduit mungkin memanggil bukan babysitter tapi perawat ya. 24 jam mungkin 3 shift 3 orang perawat bagi yang berduit ya. Dan rumah atau kamar disetting seperti rumah sakit ya. Ada oksigen, ada alat-alat yang dibutuhkan oleh orang yang punya sakit degeneratif. Ini tidak mudah ya. Kalau tidak berduit artinya tidak ada dana untuk merawat orang tua, maka seadanya saja dibiarkan tergeletak dan dirawat oleh anak-anak atau istri. Tapi malangnya ini istrinya juga bermasalah ya. Jadi lambungnya menghadapi masalah sehingga ada satu prosedur pengobatan untuk masalah lambung sang ibu. Jadi ibu dan ayah harus dibantu ya. Sedangkan anak punya kesulitan di tempat kerja ya. Maka ketika sang anak merasa kewalahan, ia masuk ke kamar mandi dan mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Tolonglah aku Bapa, berilah aku kekuatan untuk melewati hari-hari ke depan. Karena sudah tidak sanggup ya merawat 2 orang, kemudian dirinya sendiri punya masalah-masalah di pekerjaan. Waduh, tentu nggak enak sekali hidupnya. Maka ia curhat kepada Tuhan saja. Karena curhat kepada manusia nggak bisa membantu ya. Karena ini butuh perawatan 24 jam saudaraku ya. Daud juga pernah mengalami hal yang sama walaupun bukan masalah kesehatan. Tetapi masalah perlawanan senjata ya. Di mana Absalom anaknya menguber-nguber dia mau membunuhnya. Ia harus lari bersembunyi. Sedangkan sahabat karibnya tidak mendukung dia, malah memusuhinya. Kemudian kekerasan perlawanan dari musuh terjadi di Yerusalem. Nah, Daud akhirnya berkata di ayat 6 ya. Baca ya, Pak Gem. Daud berseru ya, dia dikatakan di pikirannya ya. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Nah, siapa lari, ya. Hari ini pengen ya, lari pengen lari, pengen terbang ya, ketika jauh meninggalkan kesusahan itu. Kalau ada kesusahan pengen lari ya, bener ya, iya. Lari menjauh dari kesusahan itu. Sudah nggak tahan ya, maunya pergi aja. Kalau suami istri sudah tidak kondusif keadaannya, menyerang terus, anak-anak juga tidak taat, menyerang terus, tidak ada benernya, pengen lari nggak? Wajar lah orang jadi pengen lari ya, pengen lari dari segala masalah. Demikian juga Daud ya, kalau misalnya dia punya sayap, dia pengen terbang tinggi,
untuk mencari tempat yang tenang gitu ya. Tentu nggak tenang kalau ada orang sakit di rumah ya. Saya punya tetangga yang stroke. Waktu saya kecil, saya mendengar teriakannya ya dari jendela rumahnya. Karena zaman dulu kan jendela tetangga bisa saling berhadapan dengan jendela kami ya. Walaupun dipisahkan oleh pagar yang tinggi, tetapi suara itu keluar ya. Dan ia berteriak-teriak karena capek ya, tidur aja di ranjang itu. Kalau orang stroke tidur aja di ranjang, enggak ada yang ngopeni, enggak ada yang bawa keluar, enggak ada yang ngelus-ngelus punggungnya yang sakit dan sebagainya ya. Ya mungkin orang lain sedang memasak atau sedang mempersiapkan apa saja di rumah tangga, bersih-bersih dan sebagainya, dan dia tidak diperhatikan. Dia marah, dia teriak-teriak sampai tetangga mendengar. Nah ini kan jadi tidak damai sejahtera ya, menyebabkan orang pengen lari, menyebabkan orang capek dan pengen bersembunyi. Tetapi Raja Daud ketika mengalami persoalan yang seperti itu, ia berkata kepada Tuhan, ia percaya kepada Allah. Ayat 24 ya, kita baca ayat 24 mulai dari 23. Mazmur 55 ayat 23 dan 24. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tetapi engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Amin. Ya, inilah seruan Raja Daud ya. Ketika ia tertekan, ketika ia tersudut, ketika ia terancam nyawanya, ia berseru kepada Tuhan, dan luar biasanya imannya tidak goyah. Ia tidak pernah tersesat dan tanpa harapan. Harapannya tertuju kepada Allah saja. Dan ia berseru ketika dia dikejar-kejar, tersesat, tanpa harapan, ia berseru dalam Mazmur 37 ayat 24. 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 Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Nah ini, ia tahu bahwa Allah menyertai dia. Daud tahu kalau Daud jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Jadi hari ini apapun persoalan kita yang menyebabkan kita jatuh, ya mungkin kita jatuh sakit, kita jatuh miskin, kita jatuh dalam peperangan persoalan dengan rekan kerja, dengan shareholder, dengan siapapun saat ini, saudara berperkara, sampai pakai pengacara dan sebagainya. Jangan takut, sebab jika engkau dalam pihak yang benar, maka Tuhan akan membela engkau. Apabila engkau pun jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangmu. Wow, luar biasa janji Tuhan ini ya. Jadi pada pagi hari ini kita dikuatkan ya. Apabila masalah itu kita ini seperti dirundung kemalangan ya. Orang tua sakit, anak-anak sedang butuh biaya, sedang mau masuk sekolah, mau masuk kuliah. Ya saya juga terheran-heran ya. Seolah-olah dipepet tembok ini. Uang sekolah sekarang itu mehong banget gitu ya. Bahkan masih sekolahnya itu tahun depan ya. Tapi pelunasan hari ini. Oh luar biasa. Dengan alasan kalau bayar sekarang didiskon. Iya seperti ya bisnis ya. Bisnis.
Iya. Pada sekolah ini kan pendidikan ya. Pendidikan itu masuk ke ranah apa? Dari undang-undang dasar kita ini kan, kita ini harus memelihara ya. Negara harus memelihara. Keadilan sosial. Ada keadilan sosial bagi seluruh bangsa dan sebagainya. Anak yatim harus dipelihara negara. Tetapi inilah keadaan fakta ya. Bahwasanya semua butuh biaya. Untuk memelihara anak yatim pun butuh biaya. Untuk mensekolahkan mereka pun butuh biaya. Karena uang sekolah itu bukan lagi, saya ingat ya, tante saya itu dulu kalau disuruh sekolah itu sampai dipukuli pakai kemucing atau penebah ya, karena enggak mau sekolah ya. Padahal sekolahnya murah banget ya, dijemput naik delman ya, karena jauh. Kemudian ia lari bersembunyi, enggak mau sekolah. Tapi hari ini anak-anak minta sekolah ya, bahkan sampai ke luar negeri sekolahnya. Nah, jadi zaman sudah berubah, zaman udah terbalik ya. Kalau dulu sekolah mungkin masih murah, masih gratis, tapi anak-anaknya lari semua, tidak mau sekolah, tidak mau jadi pandai ya. Tapi kok ya hidup ya. Tante saya walaupun tidak sekolah, tidak kuliah, ya hidup sampai hari ini ya. Bisa bekerja, bisa juga ya, karena Tuhan yang menopang. Bukan berarti anak-anak kalian tidak disekolahkan. Karena sekolah ya penting lah supaya punya hikmat. Tetapi kalau tidak punya dana untuk sekolah akhirnya harus bekerja. Ya tidak masalah. Ketika saudara daripada seorang anak didik saya, anak rohani saya cuma lulus SMA, tidak sempat kuliah, tidak sempat untuk pendidikan lebih lanjut, ia segera bekerja dan ditampung di sebuah perusahaan di Gresik. Gajinya UMR saudara ya, padahal lulusan SMA. Coba lulusan S1 coba, nanti gajinya juga sama, UMR. Bukan berarti saya mendorong untuk tidak sekolah, tetapi Tuhan itu menopang dan menolong saudara. Amin. Ketika saudara jatuh, tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, jangan putus harapan. Tuhan memberi yang terbaik. Amin. Di sinilah tangan Tuhan menopang, dan ia mengucap syukur sebab adiknya bisa bekerja dengan gaji yang luar biasa, lebih banyak dari gajinya dia ya. Itu sungguh suatu kasih karunia Tuhan. Nah, ayo hari ini ketika engkau harus merawat orang tuamu ya, cerita tadi 14 tahun kemudian dia masih merawat ayah yang berpenyakit degeneratif ini. 14 tahun saudara, ayahnya terbaring dan makan dengan disonde. 14 tahun cukup itu singkat ya waktunya. Hah? Cukup singkat. Nggak singkat saudara, 14 tahun bukan 14 hari ya. Mungkin yang apa namanya itu menderita harus merawat orang yang diranjang cuma berapa tahun, cuma 2-3 tahun sudah ngomelnya panjang pendek. Ini loh 14 tahun ya merawat orang yang terbaring saja diranjang dengan makan dan minum dengan sonde. Saya tidak cerita tentang bagaimana ia buang air ya, sudah nggak usah dikatakan lagi gitu ya. Maka dari itu ayo kita mengucap syukur pagi ini ya. Kita berusaha untuk hidup sehat, amin. Di doa fajar tadi pagi kami membahas tentang bagaimana kita tua menjadi hidup yang sehat, masih bisa punya uang untuk menikmati ngelencer-ngelencer, makan-makan ya, jangan sampai tua terus tidak boleh makan apa-apa ya. Ya, inilah nasib daripada orang-orang tua. Tetapi kita ini hidup ditopang oleh Allah, amin. Amin. Kalau jatuh tidak sampai tergeletak. Tergeletak. Ya. Bapak pernah jatuh terjerembab? Pernah sering. Terus ini Bapak ini sering jatuh ya, sing kepleset air lah, sing kesandung batu lah, tapi tangan Tuhan menopang. Amin. Jangan jatuh-jatuh lagi ya. Jadi tahun-tahun telah berlalu mengajar kita bahwa
ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Dia memelihara kita. Amin. Amin. Allah menanggung beban kita. Ya. Dia juga menanggung kita sampai masa tua kita, sampai putih rambut kita, Tuhan menopang. Ya. Bu Saiman menulis sudah pulang dari rumah sakit tapi gak bisa jalan. Ya iyalah. Belajar. Kalau seminggu nggak jalan, kita nggak bisa jalan loh walaupun sehat ya. Jangan takut, itu karena kita nggak boleh jalan kan kemarin-kemarin. Nah berjalan digandeng sama Pak Saiman, duduk dulu, belajar duduk, kemudian belajar berdiri. Karena apa? Pusing nanti, bisa terjatuh. Jadi ayo kita yang usia sudah memasuki senja, kita perhatikan langkah kaki kita. Amin. Ya, Bu Fen mohon doa untuk keluarganya tidak merokok. Ya, ini kasus merokok ini memang tidak mudah ya. Orang lebih senang merokok daripada makan gitu ya. Karena ada zat adiktif, ada addicted, ada nikotin yang manggil-manggil ya. Nikotin itu bisa manggil-manggil kayak narkoba ya. Nyandu ya. Bisa manggil-manggil, bisa nyandu. Saudara pernah nggak addicted pada bakso? Ayo siapa di sini yang addict bakso ya? Kalau ada tuk 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 tuk, wis nggak tahan wis. Baunya kuahnya itu. Apa di dalam mulut sudah ada air liur yang mengambang gitu. Terus pasti dipanggil gitu loh ya. Iya. Tuk-tuk tadi pasti dipanggil. Bahkan itu cari dimanapun ada depot bakso baru. Ya, sudah dia itu memanggil-manggil ya. Iya. Dia memanggil-manggil. Tapi pagi hari ini saya katakan juga, kalau kamu punya Alkitab yang ditumpuk di rumah, tidak pernah dibuka, Alkitab manual ya, dia juga manggil-manggil kamu. Ayo aku bukaan, ayo bukaan. Sekarang tinggal panggilan yang lebih keras yang mana gitu. Ayo kita kalahkan ya addicted kita kepada rokok, kepada narkoba, kepada makanan-makanan tertentu. Ayo kita hancurkan. Bisa dengan apa? Dengan minta Roh Kudus menuntun hidup kita, minta Roh Kudus memimpin hidup kita sehingga kita mampu melawan addicted tadi. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Firman-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak akan ragu lagi, kami tidak akan gentar lagi karena Engkau menyertai kami. Ya Tuhan Yesus, kami walaupun kami jatuh, kami tidak akan tergeletak karena tangan-Mu menopang kami Tuhan Yesus dan membangunkan kami kembali untuk kami bisa tegak, kami bisa bersemangat kembali. Puji Tuhan, sehingga penyertaan-Mu ini luar biasa Tuhan Yesus. Kami selalu setiap hari ngandol Yesus sehingga kami menjadi kuat, kami menjadi tegar untuk menghadapi kehidupan ini, kehidupan di dunia yang makin hari makin jahat. Kami bisa menanggungnya bersama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau segala kesungguhan baik, Kau sangat-sangat memperhatikan kami, menopang kami. Untuk syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak, pagi hari ini kami berdoa untuk keluarga Fen agar semuanya kembali dipulihkan oleh Tuhan, baik kesehatan, baik segala addicted dihilangkan daripada kehidupan keluarga Bu Fen di Jakarta. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melihat kesetiaannya kepadamu, Engkau melihat doa-doanya, pulihkanlah keluarganya sehingga ia mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kami juga berdoa untuk Ibu Saiman yang sudah dipulihkan dari tensi dan gula darahnya sehingga menjadi normal. Berikan dia kekuatan, kemampuan untuk berlatih, untuk berjalan, untuk datang beribadah, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberi kekuatan buat Pak Saiman, Indah, Flora dan Indi serta Pak Rokim untuk mendukung kesehatan Bu Saiman agar cepat dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga yang mempunyai beban harus merawat orang tua yang tinggal bersamanya. Mungkin saat ini lelah, capek, kecewa, marah,
Tuhan tolonglah mereka, beri kekuatan dan keteguhan hati. Mungkin hari-hari mereka masih panjang, masih lama untuk merawat orang tua mereka atau anak mereka yang sedang sakit. Tetapi beri kekuatan, kemampuan, sehingga hari-hari menjadi pendek, hari-hari terasa menyenangkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke, Cece Emi, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Lili, Pak Yohanes, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Lasma, Bu Feve, Bu Rita Herawati, Fen, semua yang sudah bergabung, Pak Martin, Bu Febi, Shelly, Alim, Bu Foni, Pak Paulus, Sepsi, Anton, Esther. Okay, see you tomorrow. God bless you all. Thank you. Haleluya.